Hai everyone, nama saya Rifki. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, dan tidak kurang dari satu apapun. Itu yang saya harapkan, dan semakin bahagia tentunya. Itu akan semakin lebih baik lagi. Ya, kali ini kita akan bicarakan mengenai overthinking, mana kita semua, setiap orang ya, sudah pernah mengalami perenungan, dan memang kita kadang-kadang disuruh untuk merenung, tetapi kita berada dalam lingkaran setan, yang mana kita merenung dan merenung, tapi menjadi pusing, dan kita cuma berada di dalam karusel itu, tetapi tidak pernah keluar dari situ. Hingga kita menjadi sakit, bahkan sampai depresi, dan bahkan sampai kita benar-benar sakit dan harus pergi ke rumah sakit gara-gara hanya dengan merenung yang tidak habis-habisnya. Sebenarnya merenung itu ya kadang-kadang memang kita butuhkan ya, tetapi kita tidak bisa juga merenung tanpa jalan keluar. Maksudnya kita juga tidak bisa merenung dan merenung sehingga menyakiti diri kita. Kan itu namanya dosa juga ya. Kenapa kita harus menyakiti diri kita? Justru kita harus keluar dari situ hingga kita tidak menyakiti diri kita sendiri. Saya ada 6 tips bagaimana kita keluar dari rasa merenung-renung yang tidak ada gunanya itu. Ikuti terus. Orang yang terlalu banyak berpikir adalah budak dari hasil pemikiran mereka. Sehingga kita menjadi bureng atau budak renung yang menjadi sakit dan tidak ada gunanya. Nah, psikologi mengatakan bahwa kita harus keluar dari hal-hal yang demikian karena bisa menyakiti diri kita dan akhirnya kita menjadi rugi. Nah, bagaimana caranya kita keluar dari budak renung itu, dari hasil yang terlalu banyak berpikir dan tidak ada gunanya? Berpikir boleh, tetapi tidak boleh menyakiti diri kita karena akan menjadi merugikan kesehatan kita. Oke? Tidak jarang kita berada dalam pusaran, dalam berpikir, dan hanya berputar dalam pikiran itu, tapi tidak mendapatkan jalan keluarnya, sehingga mempengaruhi hidup kita. Nah, apabila sudah demikian, kita sudah menjadi golongan yang overthinker. Apa itu overthinking? Yaitu orang-orang yang telah menghabiskan banyak waktu untuk menganalisa sesuatu dengan cara yang sangat merugikan mereka daripada membantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Jadi itulah overthinking. Berhati-hatilah agar kita tidak mengacaukan pikiran kita dengan berpikir. Justru berpikir itu jangan sampai membebani otak kita karena bisa menjadikan sakit. Bahkan cara-cara yang terbaru sekarang adalah bagaimana kita apa yang kita pikirkan kita taruh dalam sebuah tulisan atau dalam voice note dan kita tinggalkan. Kapan kita akan memikirkannya kembali, baru kita baca kembali atau baru kita dengar kembali, sehingga otak kita tidak terbebani dari masalah-masalah yang berpikiran negatif itu. Karena dengan berpikir tapi tidak tanpa akhir akan menjadikan diri kita jadi sakit. Sekarang bagaimana caranya keluar dari hal-hal yang pikiran negatif tersebut? Karena itu akan membebani sekali. Nah, cara yang pertama adalah kita harus menghindari pemikiran magis atau takhayul. Jangan kita masuk ke dalam atau terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti magis atau takhayul tersebut. Karena akan membebani. Kita akan menjadi merasa ketakutan dan dianggap itu adalah sesuatu kebenaran. Padahal itu adalah sesuatu yang bahkan membebani otak kita sehingga kita menjadi ketakutan dan kita akan terus-menerus berpikir di lingkaran setan tersebut. Tips yang kedua adalah untuk menyadari bahwa pikiran bukanlah fakta. Nah, biasanya kan kalau kita menganggap bahwa pikiran itu fakta, kita tidak akan pernah keluar dari rasa bersalah itu. Sehingga kalau sudah menjadi demikian, cobalah untuk melihatnya dari luar. Jadi kita melihat dari luar bahwa bilang kepada diri kita bahwa itu adalah bukan fakta. Jadi jangan menganggap berpikiran itu adalah fakta. Itu baru sebuah ide, baru sebuah wacana, dan belum fakta. Jadi tidak perlu kita ikuti. Strategi paling efektif apabila untuk menghadapi spiral pemikiran negatif itu dengan cara menantangnya. Jadi kita tantang saja diri kita, apakah
apa yang kita pikirkan itu benar, apakah itu sudah suatu fakta. Nah, jadi tantang saja, cek kebenarannya. Kalau tidak benar, tinggalkan. Karena buat apa kita ikuti hal-hal yang tidak benar? Jika kita mendapatkan dalam kondisi seharusnya begini, seharusnya begitu, saya seharusnya begini, harusnya. Jadi itu hal-hal yang memang kita harus segera tarik rem dan stop. Jangan diikuti terus karena tidak akan pernah membantu. Karena itu dikondisikan dalam keadaan emosi yang memang tidak akan pernah membantu. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Tidak ada yang seharusnya. Tinggalkan saja. Tips nomor 5 adalah jangan merasa bersalah karena akan membuat kamu frustrasi. Buat apa kita menyiksa diri kita dengan cara-cara yang demikian? Sebaiknya kita mencari fakta-faktanya harus yang kita cek. Apakah ini betul? Apakah itu harus diperbaiki? Jadi fakta yang kita ungkap. Bukan merasa diri kita bersalah karena akan menyiksa diri kita dan kita akan menjadi sakit. Benar kalau itu kita yang salah. Tapi kalau kita tidak salah, kita hanya berpikir dan depresi. Bye-bye depresi. Jangan pernah merasa bersalah. Kalaupun kita merasa, kalaupun memang itu kesalahan kita, cek faktanya. Karena itu yang lebih penting daripada kita merasa-rasa, belum tentu benar. Tips yang terakhir, yaitu tips nomor 6, ubahlah ketakutan yang tidak jelas itu menjadi rasa khawatir. Dengan rasa khawatir itu kita akan mempunyai tujuan dan untuk mengubah sesuatu yang lebih positif lagi dan bahkan bisa membantu kita keluar dari hal-hal yang sifatnya berputar-putar di satu lingkaran setan tersebut. Jadi dengan cara mengubah menjadi khawatir dan khawatir itu diubah menjadi satu tujuan yang bisa mengubah banyak hal dan sifatnya menjadi konstruktif dan sangat menguntungkan diri kita sendiri. Oke, semoga keenam hal positif ini bisa membantu kamu dari hal-hal yang overthinking tersebut dan kamu akan keluar dari lingkaran karusel yang tidak ada gunanya dan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk sekitarmu, untuk lingkungan kita. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Kita akan berjumpa lagi pada video-video yang lainnya. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Jika ada hal-hal yang ingin atau tips-tips yang ingin kamu pengen tahu lebih banyak lagi, silahkan tulis di kolom komentar sehingga saya bisa mungkin membantunya. Atau juga ada eh, saran atau juga kritik, silahkan juga tinggalkan jejak kamu di kolom komentar. Hasta luego, ciao!